Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Fa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila arwahi jami' muallifi hadhihi al-kutub al-makruh bi hadzal madi syarif animat al-arba'in. Khususan ila arwahi murabi arwahina wa syaikhi masyayina an ya syaikh ya al-muallim Muhammad Syafi'i Hadabi bin Muhammad Shalih Rajidi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu. Kita baca talkhis. Bismillahirrahmanirrahim. Alamana khairal hadis kitabullah, khairal hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairal umur awsatu wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik kulta idza kanat lafzatul jalalati isman li dzatil mustajmi'i li jami'i sifatil kamaliyati asyamilati lil jalali wal jamal, fama faidatu zikrihima ba'daha. Baik kulta, lalu jika kamu katakan, kalau kamu bilang apabila ada lafzul jalalah lafaz Allah, isman itu satu nama, lidzati bagi satu zat, satu hakikat, al-mustajmi yang menghimpun, yang mengumpulkan bagi seluruh sifat-sifat kesempurnaan, asyamilati yang mencakup, lil jalal wal jamal bagi sifat jalal dan sifat jamal. Jadi lafaz jalalah, di mana lafaz jalalah lafaz Allah, dia adalah nama yang digunakan untuk satu hakikat, di mana dia menghimpun seluruh sifat-sifat kesempurnaan, dan sudah di sana juga termasuk sifat jalal dan sifat jamal udah ada ya. Fama faedatu zikrihima ba'dahu, lalu apa faedah zikrihima menyebutkan keduanya, ar-Rahman ar-Rahim, ba'da sesudahnya, sesudah lafzul jalalah. Qultu, aku jawab, hadza tasrihun bima'uli madimnan min babil ihtiras wa huwa ayuta fi kalamin yuhimu khilafal maqsud bima yadfa'uhu wa isama hadha takmilan itnabiyan ala ma taqarrara fi ilmil ma'ani. Kultu, aku jawab, hadza ini artinya disebutkan lafaz ar-Rahman ar-Rahim sesudah lafzul jalalah, sesudah lafaz Allah. Padahal di dalam lafaz Allah di sana sudah tersirat, di sana sudah tercakup seluruh sifat kesempurnaan Allah, baik sifat yang menunjukkan keagungan Allah atau keindahan Allah. Tapi disebutkan juga lafaz ar-Rahman ar-Rahim. Nah, ini namanya tasrihun, penegasan, bima ulima dimnan, terhadap sesuatu yang ulima, dia telah diketahui, dimnan secara kandungan, secara tersirat. Artinya secara tersirat, secara kandungan dia sudah dipahami. Tetapi kemudian disebutkan juga tujuannya tasrihan, dalam rangka penegasan, biar lebih tegas gitu. Min babil ihtiras,
atau dia termasuk bab al-ihtiras. Apa itu al-ihtiras? Wa itu ayuta fi kalamin, bahwa didatangkan dalam satu ucapan yuhimu khilafal maksud, yang ucapan di sini yuhimu memberikan kesan, memberikan pahaman khilafal maksud, bertentangan dengan yang diniatkan, dengan yang dituju. Yaitu maksudnya ketika disebutkan bismillahi, dengan nama Allah, itu lafzul jalalah, sesungguhnya dia telah mencakup seluruh sifat kesempurnaan, yaitu sifat jalalullah dan jamalullah, keagungan Allah dan keindahan Allah. Tetapi bisa jadi ada yang memahami bahwa lafzul jalalah dia hanya menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah yang kemarin udah ya, sehingga dia hanya seolah-olah yang dipahami bisa jadi dia hanya menunjukkan sifat jalal, keagungan Allah, kebesaran dan seterusnya, sehingga di sini tidak mengandung sifat jamal. Itu bisa jadi yang dipahami seperti itu. Makanya disebutkanlah sesudahnya Ar-Rahmanir Rahim untuk menunjukkan sifat jamalullah, keindahan Allah, dan untuk menolak pemahaman dan sangkaan tadi. Sehingga begitu ada lafaz Ar-Rahmanir Rahim, maka sangkaan tadi sudah hilang, sudah tertolak, dan sudah tidak ada lagi dia. Maka bima yadfa'uhu, dengan lafaz yang yadfa'u, dia menolaknya, menolak apa? Iham tadi itu, sangkaan tadi. Wa isama, dan dinamakan ada ini bab atau ini uslub takmilan itnabiyan, namanya takmil itnabiyan, penyempurnaan secara itnabi, panjang lebar. Ala ma taqarrara fi ilmil ma'ani, berdasarkan apa-apa yang telah tetap dijelaskan dalam ilmul ma'ani. Wal masyhur, dibaca. Dia dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Al-mashhur anna al-sifatani mashbuhatani mushfatani bil-rahim bil-kasri ba'da al-nafri ila rahim bil-dharmi li'anna sifatin مشبهة لا تبنى إلا من المزيد، لكن في التحقيق أنهما اسمان ثانية في الإفادة المبالغة، معناهما واحد وهو ذو محمد، وهي في اللغة رقة القلب، والأنعطف مقتدي للتفضل والإحسان. وأسمع الله تعالى وأوصافه إنما تؤخذ باعتبار الغاية التي هي الأفعال دون المبادئ التي هي إن فعلتا فتدبروا. Ya, ada deh. Jadi itu namanya tadi tasrih bima'ulima dimnan, menegaskan sesuatu yang sudah dipahami cuma secara tersirat, secara kandungan saja gitu ya. Kalau dalam kita belajar tauhid, ilmu kalam, ilmu tauhid, dikatakan mereka ulama-ulama tauhid la yaktafuna bidalalatil iltizam, mereka tidak merasa cukup dengan dalalah iltizam, dilalah kelaziman, sehingga tetap harus disebutkan, karena kalau tidak disebutkan khawatir salah paham. Itu dia. Contoh, ketika kita menetapkan bahwa Allah punya sifat wujud, yajibu lahu ta'ala al-wujudu, wajib bagi Allah sifat wujud. Nah itu sebenarnya secara tersirat dan kandungan dan secara kelaziman talazum, begitu kita tetapkan Allah semua punya sifat wujud, berarti dipahami bahwa wujudnya Allah itu
bila awal, bila tidak, bila tita, tanpa ada awalnya, tanpa ada pembukaannya. Dan juga wujudnya Allah itu bila nihayah, waktu tanpa ada penghabisannya. Artinya wujudnya Allah itu tanpa awal dan tanpa akhir. Artinya dengan disebutkan sifat wujud, sebenarnya kita sudah pahami sifat qidam dan baqa. Cuman di dalam tauhid katanya tetap disebutkan, sesudah disebutkan yajibul ta'ala al-wujud wal qidam wal baqa. Sifat qidam dan baqa disebutkan juga, padahal secara kelaziman wujudnya Allah itu pasti tanpa awal. Wujudnya Allah itu qidam, wujudnya Allah itu kekal selama-lamanya. Kenapa disebutkan juga qidam dan baqa? Karena kalau tidak disebutkan, ini rentan salah paham. Sehingga mereka harus menyebutkan sesuatu yang sebenarnya sudah dipahami secara kelaziman, tapi disebutin juga ya, dan itu harus disebutkan. Ya kira-kira bandingannya kayak tadi ya. Kenapa lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan juga, padahal lafaz Allah udah mencakup semuanya gitu. Wal masyhur yang masyhur annahuma sifatani musyabbahatani mustaqqatani min rahimah. Kalau yang masyhur bahasa keduanya Ar-Rahmanir Rahim adalah dua sifat musyabbahah. Jadi ada sifat musyabbahat ya. Sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Mustaqqatani yang keduanya diambil, diistiqaq. Min rahimah dari lafaz rahimah. La rahimah kan mutaaddi. Sifat musyabbahah dia tidaklah dibentuk kecuali dari fi'il lazim. Bil kasri dengan kasroh. Nah di sini jawabannya badan naqli ila rahuma bidhammi. Sesudah dipindahkan kepada lafaz rahuma bidhammi dengan doma. Nah kalau rahuma lazim gitu. Jadi dipindahin dulu, nggak langsung. Dipindahkan dulu dari rahima kepada rahuma gitu. Nah baru bisa ada tuh. Liana sifatal musyabbahata la tubna illa minal lazim. Karena sesungguhnya sifat musyabbahat dia tidak bisa dibentuk, dibangun kecuali dari fi'il lazim. Kalau dari fi'il muta'addi nggak bisa ya. Lakin fi taqiqi annahu masmani bunya li ifadatil mubalaghah. Akan tetapi secara taqiq ada ul masalah ala wajil haqqi, ada ul masalah bidaliliha. An-nama bahwasanya keduanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama. Jadi bukan sifat. Bunya yang keduanya dibentuk, dibangun li ifadatil mubalaghah untuk menunjukkan mubalaghah. Bahkan sini mubalaghah ya. Kalau balaghah kan menunjukkan ala kasratil fi'li jiddan, menunjukkan banyak melakukan perbuatan balaghah. Kalau sifat musyabahah dia menunjukkan satu sifat yang tetap dan tidak bergeser, dawam gitu ya. Beda sifat musyabah dengan isim fa'il apa? Bedanya kalau isim fa'il dia sama, menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan, menunjukkan sesuatu yang melakukan pekerjaan, menunjukkan orang atau sesuatu yang sifat tadi melekat pada orang tersebut dan muncul darinya. Misalkan qaimun, seseorang yang berdiri. Nah itu isim fa'il. Sifat musyabah sama gitu juga ya. Dia menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan atau satu pekerjaan yang muncul, satu sifat yang muncul pada orang atau suatu tersebut. Tetapi kalau sifat musyabah dia dawam terus menerus, paling enggak waktu lama ada ya. Kalau isim fa'il dia intikal, dia berpindah-pindah dan sebentar. Contoh, ra'aitu Zaidan qa'iman, aku melihat Zaid berdiri. Yang namanya berdiri itu enggak selamanya. Ntar dia duduk, ntar enggak lama dia capek duduk, dia tiduran, ujung-ujungnya bismika pulas beneran kan itu ya. Itu kalau isim fa'il. Kalau sifat musyabah dia langgeng. Misalkan dia seorang yang cantik. Nah yang namanya cantik tuh dalam masa waktu lama gitu ya.
Nggak bisa sebentar. Hari ini dia cantik, besok jelek, besok cantik lagi, jelek lagi. Jangan dijawab begini. Bisa sih. Kalau dia cantik dia dandan, kalau dia nggak cantik dia nggak dandan. Ya itu mah bohongan, tipuan gitu ya. Maksudnya cantik beneran gitu ya. Kita lanjutkan. Kalau siqah mubalaghah dia banyak melakukan pekerjaan. Mana wahidun, mana keduanya ar-Rahman ar-Rahim satu. Wa itu dzur-rahmah, zat yang memiliki kasih sayang. Wa ya, dan dia ar-Rahman fil lughati pada bahasa. Ada juga yang mengartikan istilahan ya, di sini fil lughah. Riqqatun fil qalbi wal in itafu al muqtadi littafadduli wal ihsani. Riqqatun fil qalbi, rasa kasih sayang, rasa walas asih yang ada di hati. Wal in itafu, dan rasa kasih sayang. Al muqtadi, yang itu menuntut, yang dia menuntut littafaddul, untuk melakukan karunia, memberikan karunia, wal ihsan, dan berbuat baik. Itu rahmah ya, kasih sayang. Dan rahmah itu dia muncul karena adanya sesuatu yang kita lihat, kita akhirnya tidak tega, akhirnya muncul rasa kasihan. Berarti rahmah itu infial, dia sebuah reaksi dari sebuah aksi. Contoh, kita lagi jalan kaki, tiba-tiba ada tukang minta-minta ya, udah badannya penuh korengan, pokoknya udah badan kering, dia kurus kering, keker apa? Bukan keker beneran, kekeringan gitu. Udah pada korengan, udah kakinya buntung. Nah itu kan satu aksi, satu peristiwa. Begitu kita lihat nanti akan menimbulkan al-infial. Infial itu reaksi ya. Sehingga muncullah dalam hati kita, duh kasihan amat ini orang, kita kasih sedekah 10.000 TH. Kalau lebih kasihan lagi 50.000 gitu TH. Kalau lebih kasihan lagi 100.000 ajak pulang makan itu TH. Nah, itu namanya rahmat, kasih sayang. Kasihan juga nih dia suaminya udah lama meninggal. Rahmat apa bukan tuh? Dan lanjut ya. Nah, sifat rahmah dalam arti ini riqqatun fil qalbi wal initaful muqtadi dan seterusnya, itu kalau diterapkan pada zat Allah nggak mungkin. Jadi di sini ada bahasa majaz, ar-Rahman ar-Rahim dia. Di sini jangan diartikan arti hakikat. Allah yang memiliki sifat rahmah, Allah yang memiliki sifat ya rahmah, Rahman atau Rahim. Tapi dalam arti hakikat kayak gini, rasa walas asih, kasih sayang yang ada di hati. Nah ini jangan kita artikan secara hakikat. Kalau kita artikan secara hakikat, afan ya, nanti Allah kaget-kagetan terus. Begitu Allah melihat, duh kasihan amatnya orang miskin dia, kasih dah duit, jadi kacau jadinya. Jadi jangan diartikan secara hakikat. Kata rahmah di sini kalau diterapkan pada zat Allah itu bukan arti hakikat tapi majaz. Majaz apa? Wa asma Allah ta'ala wa asafu, nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan sifat-sifatnya. Idza dengan demikian tukhadhu bi itibaril ghayat, dia diambil dengan itibaril ghayat, dengan memperhitungkan al-ghaya ghaya batas dan tujuan akhir. Allati al-afal, yang dia merupakan afal perbuatan. Dunal mabadi, bukan dalam arti al-mabadi dasar-dasar. Allati yang dia infialatun infialat ya tadi reaksi gitu ya. Fatadabbar, maka renungi oleh kamu permasalahan ini. Jadi ketika kita ketemu kata-kata yang dia secara arti nggak mungkin diterapkan kepada Allah karena dia adalah infial gitu ya. Infial itu perasaan yang muncul ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau ketika terjadi sesuatu, itu infial gitu. Misalkan kita melihat ada orang ngambil konduren kita, itu kan satu aksi ya, maka muncul dalam diri kita marah. Apa itu marah? Marah adalah ghalayanud dam, bergejolaknya darah, sehingga menghantarkan seseorang yang darahnya bergejolak
ala iradatil intiqam, untuk membalas. Nah, itu marah dia. Nah, nanti kita lihat lagi ada orang misalkan nyentil anak kita, marah lagi gitu. Nah, itu namanya infial gitu. Jadi sebuah reaksi dari sebuah kejadian. Ada orang yang kita lihat dia membagi permen sama anak kita, ya, bagi duit lah. Maka reaksi dari peristiwa tadi dalam hati kita ada merasa senang. Wah, senang gitu ya, kita melihat anak kita diperhatikan seorang, sehingga muncul dalam hati kita untuk berbuat baik kepada orang tadi, misalkan ngebalas kebaikan dan seterusnya. Itu namanya infial. Itu hanya terjadi pada makhluk ya. Kalau pada Allah nggak bisa. Pada Allah nggak bisa gitu. Karena kalau itu ditekan pada Allah ya mustahil, dan seandainya dipaksa diterapkan ya emang nggak bisa. Nanti Allah jadi kaget-kagetan melihat orang maksiat marah, melihat orang ibadah senang, ya astagfirullah jadinya. Makanya ketika itu diterapkan pada zat Allah, itu jangan diartikan mabadi. Tadi mabadi ya, infial disebut mabadi, tapi diartikan adalah al-ghayat. Al-ghayat allati al-afal, yaitu action atau acting atau follow up yang dihasilkan dari infialat atau reaksi tadi gitu. Sehingga dikatakan ketika Allah marah melihat orang-orang yang berbuat maksiat, itu jangan diartikan marah di sini secara arti hakikat marah yang ada pada diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yu'aqib alai, Allah akan menghukumnya untuk menunjukkan keadilannya. Ketika Allah senang melihat orang beribadah dan seterusnya, bukan berarti Allah jingkrakan kayak kita, bukan. Artinya ya taqabbalu wa yusibu alai, Allah terima imal ibadah tadi dan Allah kasih pahala. Jadi diartikan al-ghayat ya, puncaknya atau akhir dari infialat, tapi jangan infialatnya ya. Warahmanu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa-rahmanu ablahu min-ar-rahim. Ada ziyadatil bina'i tamaru ala ziyadatil ba'd. وَإِذَا يُقَالُ لِلرَّحْمَنِ الدُّنْيَا لأنه يعم المؤمن والكافر، رحيم الآخرة لأنه يختص بالمؤمنين من قبيل الرحمن الدنيا والآخرة، رحيم الدنيا وقدم الرحمن على رحيم لتقدموا رحمة الدنيا ولأنه كالعلم من حيث إنه لا يشاق به غيره تعالى إذا كان معرفا بالله كما لا يدلك لفظة الله على غيره. Ya, Wa-Rahman wa ablaghu minar rahim. Kata Ar-Rahman itu artinya lebih mendalam daripada Ar-Rahim. Liana ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Karena bertambahnya al-bina, bangunan, tadullu itu menunjukkan ala ziyadatil makna, atas bertambahnya arti. Artinya lafaz Ar-Rahman dari roh ya. Hurufnya dari ro, ha, mim, alif, nun, 5. Lafaz Ar-Rahim ro, ha, ya, mim, cuma 4. Sehingga Ar-Rahman artinya dia lebih dalam, lebih banyak, lebih maksimal daripada Ar-Rahim. Karena huruf yang ada pada Ar-Rahman itu lebih banyak daripada huruf yang ada pada lafaz Ar-Rahim. Itu tinjauan bahasa. Walaupun pada kenyataannya itu logis ya, masuk akal. Ketika ada satu bangunan, ada dua bangunan, bentuknya sama, itu dia. Cuma yang satu bahan-bahannya sama, cuman yang satu dibangun tidak tingkat. Nah yang satunya lagi tingkat, bahan-bahannya sama, bayar tukangnya sama. Otomatis kalau ditanya nih mana banyak kan biayanya nih, ya tentu lebih banyak biayanya yang tingkat tadi dan lebih sedikit biayanya yang tidak tingkat. Atau yang sama lah, yang satu tidak tingkat, yang kedua tidak tingkat, cuman yang satu pakai garasi mobil misalkan, yang satu enggak, dan seterusnya. Tentu lebih banyak biayanya yang bikin garasi mobil. Walidah yuqala, karena ini dikatakan ya naziyadatul bina ya rahmanad dunya,
Wahai Allah zat yang maha pengasih di dunia. Liano yaumul mu'mina wal kafira. Karena rahmana dunia itu mencakup orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin dikasih kasih sayangnya, dikasih nikmat, orang kafir dikasih nikmat. Wa rahim al akhirah. Sementara rahim adalah al akhirah. Liano yaktasu bil mu'min. Karena sesungguhnya rahimul akhirah yaitu rahmat Allah nanti di akhirat khusus untuk orang-orang mukmin, itu masuk ke dalam surga. Orang kafir tidak mendapat rahmat Allah di akhirat nanti. Min qabili itu dari kelompok ya rahmanad dunya wal akhirah, artinya rahman termasuk juga kata-kata ya rahmanad dunya wal akhirah. Rahman digunakan untuk dunia dan akhirat, wa rahimal akhirah. Rahim hanya digunakan untuk akhirat. Wa qudima rahmanu ala rahimi, didahulukan lafaz ar-rahman ala rahim litaqaddumi rahmatid dunya, karena terdahulu kasih sayang Allah di dunia. Ya buat kita secara yang kita pahami di dunia dulu dah ya, Allah berikan rezeki kasih sayang pada hambanya. Waliyana kal alami, dan karena sesungguhnya lafaz ar-rahman itu seperti isim alam. Mina itu dari segi inau la yusafu bi ghairu ta'ala, karena sehingga kelakuan tidaklah disifati bihi dengan lafaz ar-rahman ghairu ta'ala selain Allah Ta'ala. Jadi selain Allah Ta'ala tidak boleh dikasih nama ar-rahman, sebagaimana selain Allah tidak boleh dikasih nama Allah. Kalau nama-nama yang lain boleh-boleh aja dia, walaupun lebih bagus pakai Abdul Rahim dan seterusnya, Abdul Kudus. Tetapi kalau ada orang namanya Kudus, ya sah-sah saja dia. Idza kana mu'arrafan bil lam, apabila lafaz ar-rahman tadi dia dimarifatkan dengan lam, sudah alif lam dia. Al harfu ta'rifin awil lam faqat. Alif lam adalah huruf ta'rif. Awil lam faqat, ada ulama mengatakan huruf ta'rif itu lamnya doang. Nah di sini bil lam, yang memakai mazhab lamnya doang sebagai adatut ta'rif. Kama la yutlaqu lafzatullah ala ghairi, sebagaimana tidak digunakan lafaz Allah atas selain Allah. Abwabu tasrifi khamsatun wa thalathuna baban. Bab tasrif itu 5 dan 30 bab. Tsumma qala, saya baca dikit ya. I'lam, tahu oleh kamu, bi khitabin amin, dengan khitab yang umum. Walaupun secara zahir i'lam itu untuk satu orang, ketahuilah oleh ente, kamu kan satu orang. Tapi di sini khitabnya tujuannya untuk umum. Lima yasafidu, bagi orang yang bisa memahami, mengambil faedah. Fayatana walul wahida wal katsira wal hadira wal ghaiba wal muzakkara wal muannas. Maka kata ilam tadi itu dia mencakup satu dan banyak, hadir, orang yang gaib, mencakup semua nih. Wal muzakkar laki-laki, wal muannas dan muannas. Maka disebut khitab am gitu ya. Wa in kana aslul khitab lil muayyanin, walaupun ada asal khitab lil muayyan untuk yang tertentu. Wal aslu fil khitab ya li ta'yin. Wal aslu fil khitab ta'yinu wa tarku li syumuli mustabinu. Walaupun asal khitab itu tertentu. Iklam, kata oleh kamu di sini jelas siapanya dia. Masa kita ajak ngomong orang sendirian, iklam, kata oleh kamu. Itu ngajak ngomong orang di sini, kata oleh kamu siapa nih? Nggak ada orangnya. Itu secara hukum dasarnya tidak sah. Karena nanti khawatir dianggap baru aja apa udah lama ini gilanya dan seterusnya. Likauni kisman minal ma'arif, karena keadaan khitab tuh dia sebagian daripada al-ma'arif, isi ma'rifat kan domir ya. Wa yatamilu, dan ihtimal ayakuna khasan bi mukhatabin muayyan. Ihtimal juga ayakuna bahwa ada lafaz iklam tadi khasan khusus, bisa juga khusus bi mukhatabin muayyan, dengan mukhatab yang tertentu. Jadi ihtimalnya dua di sini dia. Wala takdir ini atas dua takdir tadi. Takdir yang pertama
dia khitabnya am, mencakup semua ada ya, 1, 2, 3, banyak, hadir, gaib, muzakkar, perempuan, dan seterusnya. Ihtimal yang kedua dia khusus untuk mukhatab yang tertentu. Yakunu majazan mursalan, maka kata ilam dia majaz mursal min qabil dzikril khas wa iradatil am, termasuk kelompok menyebutkan khusus tapi mendaki umum, karena secara lafaz ilam khusus ya. Ilam ente gitu. Ketahuilah oleh kamu. Tapi iradatil am di sini menunjukkan umum. Apakah mukhatabnya itu am ataupun mukhatabnya muayyan tertentu khusus, tetap dia termasuk majaz mursal min itlaqil khas wa iradatil am, menyebutkan khusus tapi dimaksudkan umum. Atau zikril muqayyad wa iradatil itlaq wa iradatit, di sini iradatit tolak ya. Zikril muqayyad, atau menyebutkan muqayyad wa iradatil mutlaq, dan menghendaki al mutlaq. Apa di situ al mutlaq apa itlaq? Mutlaq ya, ya. Artinya ilam itu kan dia muqayyad tertentu, ketahuilah oleh kamu, tapi dimaksudkan adalah di sini mutlaq. Adanya wa fil awali min qabil itlaqil hadir alal ghaib. Allah. Yang pertama berarti khitab am gitu ya. Lima yastafidu fayatana walul wahida wal katsira min qabil itlaqil hadir, termasuk kelompok mengitlaqkan hadir. Ilam kan hadir, ketahuilah oleh kamu. Kamu ini dhamir mukhatab hadir alal ghaibi, untuk gaib. Ternyata yang gaib masuk juga gitu. Alaqahnya adalah bi alaqati tadaddi, dengan alaqah kaitan hubungan at-tadaddi, saling berlawanan, yaitu antara hadir dan gaib kan berlawanan. Ketika saling berlawanan, di sana ada titik pengikatnya, yaitu berlawanan. Wa yahtamilu, lanjut aja. Annahu kitabullahi bi tariqi tajridi karena musanifah jalaja nafsi kasar wa qadahu wala yunasibuhu maqala inna maqala maqala ibadati wal mubidu wal mustadidu la yakunu ila huma satan wahidan wa bi ibadatin aw dohar la yakunu satan wahidun mutakalliman wa muqaddaman karena kita bersakti binafsihi min alamati dununi ala ma'buhi nabi ma'adihi ma'ana hadal qawila ikhtirata tawmi maqami ibadati wa hadihil muta'allimina tawhidina fastabana min hadal tahqiqi anna mufrada ula min ayyu qala i'lamu ala siratil jam'i bi adami tumulihi ma duna salati alal awal. Ya, kita ya. Wa yatamilu ayakuna isyaratan musaraha, dan ihtimal manu kemungkinan kata-kata yang lam tadi itu dia termasuk isyarah musaraha. Isyarah musaraha lawan isyarah makniyah.
Sekedar untuk mengingatkan, beringat-ingat. Al-isyara musaratu contohnya ra'aitu asadan alal mimbar. Saya melihat seekor singa di atas mimbar lagi ceramah, berapi-api, sampai mulutnya keluar api, rambutnya berubah jadi api misalkan ya. Nah di sini kata asad asalnya ra'aitu rajulan kal asadi fi syaja'ah. Nah kata rajul dia musyabbah, kemudian kata asad musyabbah bih. Nah, lalu kemudian musyabbahnya dibuang, yaitu kata rajul dibuang. Lalu kemudian diletakkan, ditulis musyabbah bih, sehingga kita bilang ra'aitu asadan alal mimbar. Sehingga asadan di sini yang disebutkan musyabbah bih. Lalu kemudian walaupun dia disebutkan musyabbah bih, dia bukan menunjukkan musyabbah bih. Dia adalah lafaz yang dipinjam untuk menunjukkan musyabbah, yaitu lafaz rajul gitu ya. Makanya karena dia dipinjam untuk menunjukkan musyabbah, dia disebut isti'arah. Karena isti'arah artinya meminjam gitu ya. Nah musyarohah karena dia yang ditegaskan musyabbah bih ya. Musyabbahnya dibuang, musyabbah bihnya disebutkan. Kebalikan isti'arah makniyah. Kalau isti'arah makniyah yang dibuang apanya? Musyabbah bih, yang disebutkan musyabbah, tetapi disebutkan kelaziman dari musyabbah bih gitu ya. Isti'arah makniyah biasanya contoh yang masyhur itu ya. Idzal maniyatu anshabat azfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Apabila kematian menancapkan kuku-kukunya, asalnya kematian sebagai musyabbah yang seperti binatang buas. Binatang buas musyabbah bih. Nah di sini yang dibuang musyabbah bih itu binatang buas yang disebutkan musyabbah. Lalu walaupun binatang buas sebagai musyabbah bih dibuang, disebutkan kelaziman sifat yang melekat pada musyabbah bih, yaitu mencakar gitu. Nah itu namanya isti'arah makniyah. Kalau ini isti'arah musarrahah, yang dibuang itu dia, yang disebutkan musyabbah bih, yang dibuang musyabbah. Tetapi musyabbah bih disebutkan untuk menunjukkan dan dipinjam untuk menunjukkan musyabbah. Bi tashbil ghaibi bil hadir, dengan mengumpamakan seseorang yang hadir yang gaib dengan yang hadir. Wa dzikril musyabbah bihi, dan menyebutkan musyabbah bih. Wa iradatil musyabbah, tetapi yang dikehendaki adalah musyabbah. Hakadha seperti ini afadhu ba'dul afadil. Hal itu diberikan pemahaman oleh sebagian orang utama. Wa maqila tanggung sampai pinkulta ya. Wa maqila, dan apa-apa yang dikatakan inna khitabullah bi tariqit tajrid. Sesungguhnya kata ilam adalah kitab Allah dengan jalan tajrid. Kana al-musannif jarada an nafsi syakhsan, sehingga seolah-olah musannif dia mentajrid, mengeluarkan dari dirinya syakhsan seseorang. Fa khatabahu, lalu musannif menghitab dirinya. Itu namanya tajrid. Kalau kita lagi ngaca di cermin atau kita lagi ngomong sendiri ya, kemudian kita lagi sendirian, kemudian tanpa sadar seolah-olah kita mengeluarkan dari diri kita seseorang, kemudian kita ajak ngomong. Contohnya misalkan kita ajak ngomong gini, ente umur udah banyak, kapan mau menikah? Atau kapan mau menikah lagi gitu misalkan. Kalau yang saya pahami itu termasuk tajrid ya. Jadi seolah-olah kita keluarkan dari diri kita seseorang yang lain, kemudian kita ajak bicara dia. Kalau dalam hadis Imam Al-Busiri, dia jarrada min nafsi saksan akhar wa khataba haitsu qala amin tadzakuri jiranin bidi salami mazajata dam'an jara min muqlatin bidami. Jadi dia ngajak ngomong ya. Seseorang yang dia seolah-olah dia keluarkan orang lain dari diri dia, kemudian dia ajak ngomong. Amin tadzakuri, apakah karena tersebab mengingat jiranin bidi salami, para tetangga yang ada di daerah di Salam, mazajata dam'an, kamu mencampur adukan dam'an air mata bidami dengan darah. Nah, itu tajrid itu ya. Kita lanjut. Nah kalau ini seandainya di sini disebut tajrid, itu nggak bisa ya. Fala yunasibul maqama,
Jadi seolah-olah musannif mengeluarkan dari dirinya orang lain, kemudian dia ngomong iklam, ketahuilah oleh ente. Nah di sini tajrid tidak sesuai. Fala yunasibul maqama, itu tidak sesuai dengan maqam. Di madzali anal maqama maqamul ifadah. Karena maqam di sini maqam ifadah, yaitu mengajarkan. Iya, mengajarkan. Maka ada kata-kata iklam, kata oleh kamu. Wal mufidu wal mustafid, mufid yang mengajarkan dan mengambil faedah yang belajar, la yakunu. La yakunu, tidaklah ada kilauma keduanya syakhsan wahidan, satu orang, nggak bisa itu ya. Wa bi ibaratin awdaha, dengan ibarat yang lebih jelas, la yakunu syakhsun wahidun mutakaliman wa mukhatabah. Satu orang tuh dia nggak bisa menjadi sekaligus mutakalim dan mukhatab, ngomong sendiri ya. Kalau ketahuan orang disebut orang gila, waduh juga ngomong sendiri dia. Liana khitaba syasil li nafsihi min alamatil junun kama buyina fi mahalli. Karena sesungguhnya berbicara seseorang dengan dirinya sendiri itu termasuk ciri-ciri gila sebagaimana dijelaskan pada tempatnya. Ya bisa jadi dimaksudkan adalah termasuk kelompok ilmu nafsi, ilmu kejiwaan. Mana hadal qailah, sementara orang yang mengatakan ini itu musannif yang mengatakan iklam. I'tarafa kaunal maqam maqamal ifadah wal hasilil muta'allim at-talibin. Maqam di sini adalah maqamal ifadah, memberikan faedah, artinya mengajarkan dan anjuran kepada para pelajar. Fastabana min hadza taqiq, maka menjadi jelaslah dari taqiqan ini annal mufrada aula min ayyuqala i'lamu ala sighatil jam'i. Bahwasanya menggunakan kata mufrad i'lam itu lebih utama daripada dikatakan i'lamu gitu. Ala sighatil jam'i, dengan menggunakan sigha jamak. Kenapa? Li'adami syumulihi maduna salah lasab. Karena jamak tadi dia tidak mencakup maduna salasa, sesuatu yang kurang dari 3, alal asal menurut alal asal. Bi khilafi lam, lain halnya dengan kata ilam, fa inna yashmulul kulla ala ma'rafta. Karena selain lafaz ilam dia mencakup keseluruhan berdasarkan apa-apa yang kamu pahami, ya gitu ya. Ya walaupun salam ini bisa jadi kita pahami malah kebalikannya, betul ya. Iklam buat satu orang laki-laki, tidak mencakup yang lain. Ilamu mencakup orang banyak. Madalla ala sunaini gitu ya. Madalla ala sunain fasaidan min ghairi hasrin, berarti jama' menunjukkan banyak orang. Tetapi ini tinjauannya tinjauan ilmu balaghah ya, bukan tinjauan ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu benar, iklam, ketahui oleh kamu, berarti satu orang laki-laki. Berarti yang lain nggak dihitop dong, nggak masuk dong gitu ya. Iklamu untuk menunjukkan laki-laki orang kedua banyak, berarti yang lain nggak masuk. Itu tinjauan ilmu nahwu. Tapi ini tinjauan ilmu balaghah yang kaitannya dengan apa tadi itu? Majaz mursal, isti'arah, bahkan tadi tajrid gitu ya. Kalaupun tajrid di sini dianggap tidak sesuai. Walidha qala iklam, oleh karena maksudnya iklam anna abwab at-tasrifi,